Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman pada ayat ini. Allah seru mereka. Allah ingin semua yang hadir di sini memperhatikan pesan-pesan Allah. Allah berpesan kepada kita, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa itu bukan hanya di lisan, bukan hanya sebatas status, tapi takwa adalah senantiasa mentaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, mengingat-ingat Allah dan tidak melupakannya, bersyukur atas karunia yang Allah berikan dan tidak kufur terhadap pemberiannya, dan janganlah sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita buka khutbah yang singkat ini dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, bukan hanya mendengar lalu kita keluar dari Masjid An-Nur ini tidak ada efeknya sama sekali, tapi kita memohon, tapi kita meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang hadir sebuah ilmu yang dapat merubah ketakwaan kita, sebuah ilmu yang dapat merubah keimanan kita, sehingga kita di hadapan Allah menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi. Dan kita harus senantiasa bersyukur atas limpahan karunia yang Allah berikan hingga detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu dan kesehatan, itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Dan ketahuilah, semua yang ada di sini adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk mengabdi hanya kepada Allah, yang harus rela, yang harus mau, yang harus ridha, diatur-atur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin meyakini diri kita bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap orang yang ada di muka bumi ini memiliki angan-angan dan harapan. Tentunya angan-angan dan harapan satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada 3 faktor terbesar yang membedakan angan-angan satu orang dengan yang lainnya. Yang pertama adalah al-bi'atul lati ya'ishu fiha al-fard.
lingkungan tempat tinggal yang ia tinggal di dalamnya. Yang kedua, al-fikrul ladzi yatarabba alaih, mindset, pola pikir yang terbangun di atasnya. Yang ketiga adalah al-aqranul ladzina yuhituna bih, teman-teman yang berada di sekelilingnya, rekan-rekan yang senantiasa menemaninya. Ini adalah 3 faktor terbesar yang membedakan angan-angan satu orang dengan yang lainnya. Dan para ulama menyimpulkan, orang-orang yang hidup di muka bumi ini tidak terlepas mengharapkan 7 hal. Yang pertama, dia mengharapkan wadifatun marmuqah, pekerjaan yang nyaman, yang gajinya tinggi. Yang kedua, ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, yang gajinya tinggi, wa zaujatun jamilah, dia pengen mendapatkan istri yang cantik. Ketika sudah dapat istri yang cantik, dia pengen wa markabun hani, yaitu kendaraan yang nyaman yang bisa membawa keluarga kecilnya. Ketika sudah dapat, dia pengen lagi. Dia pengen wabaitun wasi', rumah yang luas. Ketika sudah dapat rumah yang luas, dia pengen lagi. Wa amlakun wa akarat, pengen punya bisnis, punya aset-aset, punya perusahaan di mana-mana. Ketika sudah dapat, dia pengen lagi. Wa tamasyiyati wa saharat, pengen keliling dunia, pengen setiap bulan umrah, pengen setiap tahun haji. Kemudian yang terakhir yang dia inginkan adalah huduru walaim wa hafalat, pengen menghadiri pesta-pesta, acara-acara yang ia diundang di dalamnya. Ini adalah harapan, ini adalah cita-cita kebanyakan manusia di muka bumi ini. Namun naasnya, ada sekelompok kecil, ada segelintir orang yang ia memiliki angan-angan, yang ia memiliki harapan, tapi harapannya nggak pernah bisa kita wujudkan, nggak bisa pernah kita bisa membantu mereka mewujudkan angan-angan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah al-amwat. Mereka adalah orang yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia, ketika ia dibawa di atas pundak orang-orang yang kuat, ada 2 keadaan. Kalau orang yang soleh, ketika dia dibawa, dia ingin disegerakan ke dalam kuburnya, karena dia telah melihat begitu kenikmatan-kenikmatan yang akan didapat di dalam kuburnya. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang toleh, yang bergelimang dengan dosa, yang kembali bermaksiat di bulan Syawal, dia akan tidak berani, dia takut untuk dimasukkan ke dalam kuburnya. Dia menanyakan, ila aina yadhabun, mereka mau kemana? Saya mau dibawa kemana? Takut hadirin, khawatir hadirin, karena Allah telah perlihatkan tempat kembalinya. Dan ketahuilah, orang yang telah meninggal dunia, yang senantiasa dia isi hari-harinya, baik di bulan Syawal atau bulan-bulan lainnya dengan dosa, dia punya angan-angan, dia punya harapan, tapi harapannya gak bakalan dikabulkan oleh Allah. Permintaan yang ia pertama mintakan kepada Allah ketika ia melihat, merasakan azab Allah di dalam kuburnya, dia minta untuk sholat hadirin, minta kepada Allah, memelas kepada Allah, kembalikan ke dunia agar bisa sholat, agar bisa sujud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ketika Nabi SAW melewati salah satu kuburan, kemudian Nabi berkata, man sahibu hadzal qabr,
Ini kuburan siapa? Sahabat menjawab, kuburannya Fulan bin Fulan. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, rakaatan ahabbu ila hada min bakiyati dunyakum. 2 rakaat bagi penghuni kubur ini lebih dicintai daripada dunia yang sedang kita nikmati. 2 rakaat, bukan 2 rakaat subuh, 2 rakaat salat sunnah, 2 rakaat salat sunnah rawatib yang mungkin sebagian kita meremehkannya. Itu lebih dicintai oleh penghuni kubur, lebih dimintakan bagi penghuni kubur. Maka dari itu kita masih memiliki kesempatan, masih memiliki umur. Pergunakanlah umur kita untuk memperbanyak salat-salat sunnah dan menjaga salat-salat wajib. Kemudian ketika ia merasakan begitu dahsyatnya azab Allah, minta lagi kepada Allah, memelas kepada Allah, berteriak kepada Allah. Minta apa? Minta agar bisa dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Allah katakan dalam surat Al-Munafikun ayat 10 sampai 11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Bersegeralah, segerakanlah, infakkanlah harta yang Allah karuniakan kepada kita semua. Sebagian kecil harta yang Allah berikan. Allah enggak minta banyak, tapi Allah minta sedikit. Sebelum yang namanya kematian mendatangi salah seorang di antara kita, lalu kemudian kita mengatakan untuk didelay kematiannya, untuk ditunda kematiannya, agar untuk apa? Untuk fa'asaddaqa wa akum minas salihin, agar untuk biar bisa bersedekah. Namun ketika kematian seseorang sudah ditetapkan, tidak akan ada namanya penundaan dan pemajuan. Kemudian yang terakhir, permintaan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang bergelimang dosa sewaktu masa hidupnya, adalah dia minta kepada Allah yang lebih umum, dikembalikan ke dunia, minta untuk dikembalikan ke dunia, minta dihidupkan lagi untuk beramal soleh. Amal soleh apapun. Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, ketika kematian mendatanginya, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Ya Allah, kembalikan saya untuk bisa beramal. Tapi apa yang terjadi? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia bilang kepada Allah, agar aku bisa mengerjakan apa-apa yang selama ini aku sia-siakan, aku tinggalkan, enggak aku kerjakan. Tapi Allah katakan, kalla, tidak akan pernah. Dan kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih ada umur, mari kita bersama-sama hidupkan bulan Syawal ini dengan senantiasa beramal soleh. Yang gak bisa berpuasa Syawal, lakukanlah ibadah-ibadah yang kita mampu, yang kita lakukan. Yang penting itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk terus beramal setelah kita berjuang di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketahuilah
Yang paling baik di antara manusia adalah yang apabila umurnya dipanjangkan oleh Allah semakin baik kualitas amalnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa manusia yang terbaik, man tala umuruhu wa hasuna amaluh, yaitu yang apabila dipanjangkan umurnya semakin baik amalnya. Maka dari itu umur yang tersisa ini pergunakan untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita, untuk memperbaiki kualitas amal-amal kita. Semoga Allah mudahkan untuk kita beramal. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih kama qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aizal islam al muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya muslihas salihin aslih fasada qulubina wastur fid dunya wal akhirati uyubana. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله